Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ya, semangat semuanya, kalian semangat dong. Shalom, haleluya. Kita bersyukur di sore malam hari ini kita ada di ibadah doa pengurapan kita di minggu pertama di bulan Juli. Sudah sejauh ini Tuhan menyertai kita, begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari malam hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, jambahan Tuhan melalui ibadah doa dan pengurapan pada malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami datang mau masuk dalam hadirat-Mu. Sebab itu Bapa, mari beracara Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Setiap kami yang datang Tuhan, tidak ada yang terlewati Bapa. Engkau akan menjamah, Engkau akan melawan, Engkau akan mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sebab itu kami membuka hati kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita dalam hadirat Tuhan, kita menaikkan pujian ini bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan terus memelihara kita semua. Haleluya. Tuhan, segalanya
kita hadapi saat ini, hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau hati kita percaya.
Tangan-Mu yang selalu menuntun tiap kami Bapa. Ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Masalah dari persoalan kami, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Engkau sumber kekuatan kami, jiwa dan pengurapan. Kami ingin menikmati Tuhan, kami ingin merasakan Tuhan datang, Tuhan memeluk, Tuhan menjamah dan memulihkan kami. Semua jemaat gereja dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita silakan dulu. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kalau luar biasa kenapa loyo sekali? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya bingung hari ini di mana-mana macet. Ya. Hampir semua jalan macet. Kalau saudara bisa ada malam hari ini, berarti saudara benar-benar orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Tidak pandang macet, tidak pandang capek, tidak pandang lelah untuk berjumpa dengan Tuhan. Semua kita abaikan. Tujuan fokus kita bertemu dengan Tuhan. Saudara percaya bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan penyelesaian persoalan? Amin. Bertemu dengan Tuhan kita mengalami kesembuhan dari Tuhan? Amin. Bertemu dengan Tuhan masalah kita terselesaikan. Haleluya. Saya ingin berbicara tentang penumpangan tangan. Penumpangan tangan, ya, supaya Bapak Ibu Jemaat Eklesia mengerti apa itu penumpangan tangan. Ya, penumpangan tangan. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, penumpangan tangan adalah pengajaran Alkitab. Pengajaran dalam Alkitab. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, maka kita menemukan bahwa penumpangan tangan itu sudah sejak dahulu kala itu dilakukan oleh hamba Tuhan, dilakukan oleh orang-orang yang punya wibawa otoritas ilahi.
mengawali khotbah saya, mari kita baca bersama-sama dalam Bilangan pasal 27. Kita akan membaca mulai ayat 15 sampai ayat 23. Mari kita semua kembali berdiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mempelai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sampai di situ, silakan duduk. Musa menyadari bahwa dia harus punya seseorang untuk menggantikan dia. Tongkat estafet kepemimpinan itu harus dialihkan kepada orang lain. Oleh sebab itu dia berkata, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang, ya, satu pribadi yang mempelai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendak seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi kalau Musa meninggal, sudah ada satu orang, satu pribadi yang bisa menuntun umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Dan memang untuk menggantikan Musa, pribadi itu bukanlah pribadi yang sembarangan. Kenapa? Musa saja yang pernah bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, sekalipun hanya belakangnya Tuhan, mereka masih bersungut-sungut, mereka masih menyalahkan dan lain sebagainya. Alkitab mencatat Musa itu sangat lembut hatinya, sangat lembut hatinya. Tapi orang yang lembut hatinya ketika melihat kelakuan daripada bangsa Israel, bagaimana mereka jatuh bangun dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bagaimana mereka hari ini bertobat meninggalkan Baal, besok menyembah Baal lagi, hari ini mereka mengaku dosa, kami telah berdosa, besok bikin dosa lagi. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau orang itu telah beberapa kali melihat mujizat-mujizat tapi tidak bertobat, orang itu tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Nah, untuk menggantikan Musa itu tidak gampang. Perlu orang yang paling tidak sama kecerdasannya, kepintarannya, kemampuannya, hikmahnya, paling tidak hampir sama dengan Musa. Haleluya. Dan Musa sadar kalau dia meninggal tidak ada pengganti, maka umat Tuhan seperti domba yang tidak punya gembala. Kira-kira kalau domba tidak punya gembala itu kira-kira bagaimana? Domba yang tidak punya gembala kira-kira bagaimana? Ya, domba itu akan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ya, ada yang ke jurang. Kenapa? Tidak digembalakan. Saya masih bertanya sama saya sampai hari ini. Beberapa tahun lalu, ya, sudah lama, saya ke Mamasa dan saya ketemu dengan rombongan babi. Kurang lebih 20 ekor. Saya mau tanya, babi bisa digembalakan atau tidak? Babi dari kampung ini dibawa di kampung sebelah, kira-kira bisa tidak? Bisa tidak? Ya, kalau sapi bisa, domba bisa, mungkin kambing bisa, babi bisa?
Kalau babi taunya makan itu. Ya. Jadi kalau di Jumatan taunya makan, dia seperti Oke, jadi maksud saya begini saudara, dari kampung ini bawa di kampung yang satu, saya bingung. Ketika anak kecil itu duduk, babi itu bikin satu kelompok, mereka tidak kemana-mana. Ada yang tidur, ada yang berdiri. Terus saya tanya sama anak itu, Dek, ini babi mau bawa kemana? Om, mau dibawa di kampung sebelah. Kamu yang bawa? Iya om. Dalam hatiku gitu, kayaknya pakai ilmu ya. Tapi ilmunya Tuhan lebih hebat dari ini. Nah, saudara, kalau domba kehilangan gembala, mereka akan tercerai-berai. Kira-kira fungsi gembala apa? Fungsi gembala adalah menjaga domba-domba supaya jangan dimakan oleh binatang buas. Fungsi gembala bawa domba-domba ke padang yang rumput hijau. Jadi kalau umat Tuhan kehilangan gembala, berarti kehilangan pemimpin, kehilangan arah tujuan. Haleluya. Sebenarnya Musa tidak usah tanya Tuhan. Dia tahu siapa yang bersama-sama dengan dia ketika dia memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dia tahu siapa orang di sampingnya, tapi dia tidak mengerti. Dia harus tanya Tuhan. Ya, ayat 18 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Haleluya. Letakkanlah tanganmu atas. Jadi Tuhan menyuruh Musa meletakkan tangan kepada Yosua sebagai generasi penerus, sebagai pemimpin yang akan memimpin umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Ya. Musa harus meletakkan tangan. Jadi meletakkan tangan kepada seseorang itu bukan hanya gaya-gayaan, tidak. Itu perintah Tuhan. Kenapa saya harus menumpangkan tangan kepada saudara? Karena saya tahu pergumulan saudara tidak gampang, tidak mudah. Saudara butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan kadang Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk meletakkan tangan kepada orang-orang yang punya masalah, punya persoalan, supaya mereka kuat menghadapi masalah, dan supaya dengan pertolongan Tuhan masalah selesai. Mau selesai masalah atau masih terus ada masalah? Mau selesai? Mau selesai. Tapi jangan lupa, masalah ini selesai, besok ada lagi. Masalah itu tidak akan pernah habis. Ya, tidak pernah habis. Haleluya. Pak Tim sebagai GM di Talasa City, masalah satu selesai, pasti ada masalah lagi. Masalah dengan ini selesai, masih ada masalah ini. Haleluya. Masalah selesai ketika kita sudah mati. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Haleluya. Yosua menumpangkan tangan. Musa menumpangkan tangan kepada Yosua. Yosua itu adalah abdi Allah yang setia. Keluaran 24 ayat 13. Keluaran 24 ayat 13. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdi
Kenapa Yosua? Kenapa bukan Kaleb? Kenapa bukan yang lain? Karena Yosua adalah abdi, adalah hamba yang setia. Saya percaya kita akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kalau kita jadi hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya. Oke, kita kembali dalam pembacaan kita tadi dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-27 ayat 18. Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ini jelas sekali. Ayat 19, sama-sama baca. 3, 2, 1. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Ayat 20. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ayat 20 adalah impartasi. Letakkan tanganmu atasnya dan impartasikan. Berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Saya seringkali berdoa buat jemaat supaya jemaat itu dilengkapi dengan otoritas. Apalagi pemimpin-pemimpin, saudara tidak mampu kalau saudara tidak punya otoritas. Saudara harus punya otoritas ilahi. Yang kita hadapi bukan orang bodoh. Yang kita hadapi adalah orang-orang pintar. Di kantor, di pergaulan, dengan relasi, mereka pintar-pintar. Oleh sebab itu kita butuh otoritas Tuhan. Kita butuh kemampuan Tuhan untuk menyertai kita. Saya percaya kalau kita semuanya, Pak Seng, Pak Tim, semua, kalau kita penuh dengan otoritas Tuhan, kita akan menang atas masalah. Katakan amin. Amin. Kita akan menang atas masalah. Orang lihat sama kita sudah takjub. Ada apa dengan orang ini? Kenapa ada karisma yang begitu dahsyat ketika dia masuk dalam ruangan? Ya. Ada apa dengan orang ini? Nah, perlu kewibawaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa, diturunkan kepada yang namanya Yosua, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Ada wibawa, ada otoritas, ada karisma daripada Tuhan, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Kepintaran saja, belajar cara menjadi pemimpin yang baik tidak mampu membuat kita disegani orang. Tapi kalau engkau punya wibawa Tuhan, engkau akan disegani orang. Amin. Biasanya orang-orang supaya disegani dia kemana? Dukun. Dia kemana? Dia ke dukun. Ya, dia ke dukun supaya ketika dia bicara orang gabung. Haleluya. Pokoknya apa? Ibu Gembala ada temannya memang preman. Jadi ketika polisi mau tangkap, dia hanya ngomong, ada apa? Polisi semua diam. Dia udah ngomong, dia pergi. Pas dia pergi baru nggak sadar. Tapi saya mengatakan, kekuatan dunia tidak bisa melebihi kekuatan Tuhan. Amin. Ya, kalau sudah punya wibawa Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Saudara akan menjadi pribadi yang bisa menghadapi siapapun. Mau orang pintar, orang cerdas, orang punya ilmu, tidak bisa melawan kita. Kenapa? Kita punya kewibawaan surga. Haleluya.
Dan malam ini melalui penebangan tangan sebentar, saya akan berdoa, saya akan melepas berkat kiranya kewibawaan Tuhan ya menyertai kita semua. Haleluya. Ayat 21 sama-sama baca. Ayat 21. Ia harus berdiri di hadapan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas kitanya mereka akan keluar dan atas kitanya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Ayat 22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. 23. Lalu ia meletakkan tangan atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara Musa. Tuhan berkati kita semuanya. Mari semua maju ke depan, bikin 3 baris kalau bisa. Haleluya. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau Raja akan you.
terimalah kewibawaan Tuhan, berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami kiri ibadah dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.